Halo, saya Ifik Arifin. Saya Heni Yusuf. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Heni, apa kabar hari ini? Senang sekali hadir di sini, kita bisa ngobrol bareng. Saya perkenalkan dulu, Dr. Heni Yusuf ini adalah pakar teknologi pendidikan. Waduh. Begitu ya? Belum pakar, Pak. Pakar. Jadi kita beruntung hari ini kita akan membicarakan masalah pendidikan, terutama mungkin yang ada di kepala saya saat ini, bagaimana kita mengembangkan silabus, gitu ya. Perkenalannya dulu, Bu Heni. Anda selama ini di dalam pengembangan rencana pembelajaran ini, kira-kira langkah apa yang pertama-tama harus dibuat dulu? Jadi kalau di kampus gitu ya, di kampus itu kan ada namanya rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran semester ini itu sudah pakem, memang sudah ada template-nya dari Dikti, tapi banyak yang teman-teman belum paham bagaimana merancangnya. Jadi yang pertama harus diketahui teman-teman saat merancang rencana pembelajaran semester itu adalah tujuan instruksional umum dari mata kuliah yang diasuh. Tujuan instruksional dari umum. mata kuliah yang diasuh. Ini bahasa yang spesifik sepertinya ya, yang kita sering dengar TIO gitu ya. Iya, TIU. TIO. Itu sebenarnya yang singkatnya apa ya? Apakah itu sama dengan tujuan pembelajaran? Iya, tujuan pembelajaran Gitu sama ya, gitu. Cuma ya, rancunya begini, karena di kampus itu sudah ada template. Oke. Template-nya itu sudah ada ketentuan dari Dikti, sehingga teman-teman fokusnya ke template, bukan fokusnya ke filosofi bagaimana merancang rencana pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah dari keilmuan desain instruksional. Jadi topik yang apa, seperti apa yang harus dijabarkan dalam tujuan pembelajaran itu. Iya. Oke. Lalu setelah kita mengetahui tujuan instruksional umum itu, langkah selanjutnya apa nih, Mbak Heni? Pada saat kita sudah menentukan tujuan instruksional umumnya dari sebuah mata kuliah, itu baru kita menentukan peta kompetensinya. Asik. Jadi peta kompetensi di sini untuk menggambarkan apakah kita mau ke arah mana nih, ke knowledge-nya, ke skill-nya, ke attitude-nya. Karena tiap mata kuliah kan beda-beda. Misalnya olahraga, berarti kan nggak ke knowledge-nya, tapi ya itu. Jadi apa yang mau dituju, deh itu di peta kompetensi namanya. Oke. Kalau kompetensi itu sebenarnya arti sebenarnya apa sih, Mbak? Seseorang tuh kompeten kalau gimana tuh? Jadi nanti gini, untuk mencapai tujuan umum tadi, TIU tadi, maka kita harus menjabarkan apa sih untuk menuju yang tadi itu, tujuan instruksional umumnya ini tujuannya apa, makanya kita jabarkan peta kompetensi. Kalau namanya tuh kalau di SKKN ini kan ada skill, knowledge, attitude gitu. Jadi attitude, skill, knowledge, attitude. Knowledge, attitude. Seseorang tuh kalau tiga itu sudah tiga komponen ya. Kalau tiga komponen itu dikuasai, maka dikatakan kompeten. Nah, makanya di peta kompetensi dirancang tiga itu ada, tapi titik beratnya ke arah yang persentasenya mau ke arah yang persentase yang mana yang untuk besar sesuai dengan mata kuliahnya. Oke, jadi teman-teman kita lihat kompetensi itu ada tiga, yaitu skill ya, keterampilan ya, terus knowledge ya, pengetahuan, satu lagi attitude. Attitude itu apa ya, perilaku ya. Kenapa kok perilaku itu penting di dalam kompetensi? Karena kan nanti hubungannya dengan dunia kerja. Oke. Iya, jadi dia harus bisa gaul gitu. Bukan juga maksudnya ada etika profesinya gitu kan. Etika. Etika arah sana. Jadi kalau kita belajar misalkan security tiba-tiba tidak kebobolan. Gitu kan, dari sana juga dilatih. Karena gitu. Attitude-nya nggak benar ya. Dia misalnya ngomong sembarangan. Iya, ke dosen sudah biasa sembarangan, nanti pada saat kerja juga sembarangan juga. Terus gitu. di kelas misalnya tidak mengikuti perkuliahan dengan baik, atau enggak misalnya tugas dan sebagainya tidak sesuai, kan attitude-nya nanti akan mempengaruhi pada saat bekerja juga. Oke, jadi latihan penting banget kalau gitu ya, attitude itu ya. Jadi seseorang nggak cukup dengan tahu atau tahu banyak atau terampil bahkan ya, tapi dia juga harus menguasai etika gitu ya. Oke, setelah peta kompetensi ini dijabarkan, tentunya nggak terlalu gampang ya kalau peta kompetensi itu menjabarkan itu
ada rumusnya nggak? Ada cara-caranya nggak? Gimana kita memetakan kompetensi itu? Jadi misalkan nih mata kuliah ini adalah mata kuliah umum atau mata kuliah prasyarat. Prasyarat. Iya, jadi ada mata kuliah prasyarat. Jadi untuk mengambil mata kuliah A, maka seorang siswa harus sudah menguasai apa. Nah, gitu. Jadi ada pada saat kita membuat peta kompetensi itu ada yang namanya entering behavior. Entering behavior. Iya. Jadi prasyarat supaya dia nggak kita nggak ngajarin lagi dari awal. Betul, dan dia bisa mengikuti apa yang kita ajarin ya. Nggak bego gitu ya. Oh, ini kenapa, ini apa? Banyak nanyanya gitu enggak ya? Saya bayangkan kalau kita ngajar seseorang yang nggak punya fundamen cukup kuat buat mengikuti pelajaran, itu kasihan juga orangnya ya. Jadi dia melihat banyak istilah-istilah yang dia belum ngerti. Jadi prasyarat ini merupakan satu faktor penting sebagai tadi apa? Entering behavior. Entering behavior. Waduh, belajar kita. Entering behavior. Karena itu ada lagi langkah selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Nah apa itu? Jadi kita harus jadi gini. Misalkan mata kuliah ini hanya untuk di kampus A. Berarti pada saat kita menyusun rencana pembelajaran itu tidak harus sama dengan di kampus B. Oh, kok begitu? Karena siswanya berbeda. Karakteristik mahasiswanya berbeda gitu. Jadi saya hanya mengajar di kelas saya, berarti rencana pembelajaran yang saya buat hanya untuk kelas saya. Harus disesuaikan. Iya, harus disesuaikan. Tapi repot juga kalau gitu ya. Kita nggak bisa bicara soal standar barangkali ya. Gimana caranya? Jadi memang harusnya kan standar karena kita udah punya standar kompetensi nasional. Betul. Cuma di standar itu bisa misalnya gini, kayak nasi goreng gitu. Nasi goreng itu kan nasi goreng itu kan judulnya nasi goreng kambing gitu. Yeah. Tapi kan banyak jenisnya. Namanya nasi goreng kambing, tapi kan racikannya, jenisnya dan lain-lainnya tuh semua beda. Bahan-bahannya juga beda, tergantung kokinya yang minyaknya masak. Aja beda. Iya benar. Minyak samin. Nah itu jadi kalau nasi gorengnya kampus kelas A dengan, nah itu akan berbeda gitu. Ada yang nasi goreng 100.000, ada yang 20.000, sama-sama nasi goreng kambing misalnya. Iya. Apalagi kalau di hotel berbintang, nasi gorengnya jadi mahal. Oke. Jadi memang harus ada penyesuaian dengan karakteristik siapa yang kita ajar gitu. Berarti si gurunya ini harus tahu persis dong ya suasana atau peta dari murid-muridnya. Iya, itu harus. Itu gimana dapetnya tuh? Itu yang susah karena kita kalau di kampus tuh kan udah given ya bahwa ini mahasiswa kita ya sudah seperti ini. Akhirnya ini yang selama ini tidak jalan karena rencana pembelajarannya lihat dari kampus yang bagus. Oke. Dengan pada saat kampus yang bagus itu bikin kan dia sudah punya entering behavior-nya yang berbeda dari penerimaannya beda. Iya, penerimaan persyaratan jadi mahasiswa di kampus yang bagus itu sudah punya bawaan waktu SMA-nya, pengetahuan yang berbeda dengan yang ini, terus udah itu juga karakteristik pembelajaran di kampus besar sama karakteristik mahasiswa yang ini kan berbeda juga. Betul. Jadi kalau saya punya pengalaman begini, anak saya misalnya SMA itu gurunya sudah beda mengajarkan dengan SMA yang lain dari walaupun topiknya sama. Jadi kebetulan bukannya promosi nih, bukan promosi. Maksudnya gini, sama-sama SMA, sama-sama mata pelajarannya sama, namanya misalnya matematik, sama. Cuman di SMA anak saya pakainya Cambridge. Oh. Nah, sementara di sekolah yang lain kan ada yang namanya kurikulum nasional. Nah, kenapa begitu? Sekolahnya bilang ini kan anak-anak yang inputannya bagus, jadi kalau dikasih yang begini dia malah nggak akan belajar, dibilangnya terlalu mudah, makanya harus dikasih tantangan yang lebih besar. Makanya ngambil buku-buku yang dari luar dan gurunya gimana cara mengolahnya sehingga anak-anak supaya motivasinya ada gitu. Jadi kalau dikasih yang lebih mudah, motivasinya akan berkurang, malah nanti efeknya nggak mau belajar. Malas. Makanya kalau kita udah tahu, saya kan udah tahu inputan mahasiswa saya nih, ya udah nyusunnya yang seperti apa. Berarti ada penyesuaian dong selama kita ngajar. Kemudian saya belum pernah ngajar, sok tahu. Kita harus ada penyesuaian. Jadi ini rupanya terlalu cepat. Kita harus mengulang lagi. Bisa jadi pada saat tadi menyusun peta kompetensi nih, misalkan ada sebuah topik yang
harusnya cuma satu pertemuan, tapi di kita kayaknya berdasarkan karakteristik mahasiswa kita kayaknya nggak mungkin satu pertemuan, Oke. gitu kita bisa pecah jadi 2 pertemuan. Gitu. Nah, jadi itu PR buat pengajar juga ya, Iya. dia harus lincah juga ya, nggak boleh take it for granted, itu nggak boleh ya, apa adanya gitu, terus Iya, hantem aja jadi itu nggak misalnya bisa. gini, kuliah tuh ada 14 pertemuan, bukannya berarti kita harus bikin peta kompetensi 14 pertemuan, tapi berdasarkan yang istilahnya silabus gitu ya, Ya, untuk mencapai kompetensi mata kuliah ini cuma dibutuhkan 5 petanya, gambar petanya itu ada 5 tahapan. Ya udah nanti 5 itu yang sama guru ini dijabarkan di 14 pertemuan bisa itu. jadi 14. Pokoknya yang penting hasil belajarnya sudah terukur ya. Iya. Nah, itu yang penting kan, berarti mereka sudah memenuhi syarat untuk ke tahap berikutnya lagi ya. Karena ada tahap selanjutnya nih Pak Evi. Iya, Setelah iya, kita tahu karakteristik mahasiswa kita bikin tujuan instruksional khusus. Khusus. Oh, tadi yang umum, Iya. sekarang yang khusus. Nah, yang tadi Pak Evi bilang harus terukur. Nah, ini di tiknya. Oh, TIK khusus. Apa itu artinya TIK itu? Tujuan instruksional Tujuan khusus. instruksional khusus ini yang setiap sesi dibawakan oleh dosen atau guru di kelas. Atau modul-modul gitu ya. Kita sesi-sesi, kan kalau 14 pertemuan tuh berarti ada ada 14 sesi. 14 sesi ya. Nah, itu Itu kita dijabarkan susun. lagi. Jadi dari peta kompetensi yang kita sudah bikin, kita jabarkan menjadi, misalkan kalau di kampus 14 pertemuan berarti harus kita jabarkan menjadi 14. Misalkan tadi gambar tiknya cuma ada gambar peta kompetensinya cuma ada 6. 6 kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa untuk mencapai tujuan instruksional umum ini. Ya. Nah, itu gimana caranya dijabarkan menjadi 14. Nah, cara menjabarkannya itu kira-kira gimana? Ada rumusnya gitu. Wah, ini dia nih. Makanya Jadi teknologi iya. pendidikan ternyata tidak sesimpel yang kita pikir ya. Gimana rumusnya? Jadi saat kita membuat tujuan instruksional khusus ini, kita harus menggunakan rumus namanya ABCD. ABCD. Ada audiensnya, Audiensnya. kita harus tahu, tadi kan udah tahu tuh karakter Peserta didik kita. itu audiens kita. Ya, oke. Kita udah tahu backgroundnya, gaya belajarnya, Iya, gitu. Terus setelah itu ada behaviornya. Behavior. Iya. Nah, Terus setelah itu C-nya condition-nya. Condition. Nah, D-nya adalah degree. Yang tadi Pak Evi Degree. bilang bagaimana mengukurnya. Ini pakai degree-nya. Pakai degree. Jadi setiap komponen itu punya TIK. TIK ini harus ada ABCD tadi. Ya, jadi TIK itu harus mengandung 4 komponen tadi. 4 komponen tadi. Pada saat kita menyusunnya, kita menggunakan yang kita kenal namanya taksonomi Bloom. Wish, Ada taksonomi belum. Tunggu dulu. Ada yang udah tahu. Ada yang Mbak udah tahu belum Mbak taksonomi belum? Ora ya. Taksonomi Bloom, Jadi ada BLOOM iya, tulisannya. betul. Apa tuh Mbak? Jadi taksonomi Bloom ini yang kita kenal ada 2. Yang pertama tuh tahun 56 namanya taksonomi Bloom yang dikeluarkan oleh Benjamin Bloom. Itu yang pertamanya. Oleh penciptanya. Iya, ya. seorang psikolog lah yang memang fokus ke assessment gitu. Pendidikan. Nah, kemudian diteruskan direvisi tahun 94 sama timnya juga namanya Lauren Anderson. Dikenal dengan revisi taksonomi Bloom versinya Anderson. Oke. Tapi baru diperkenalkan secara luas itu tahun 2001. Oke. Nah, itu detail banget ya. Iya, jadi itu yang jadi dasarnya kenapa di Indonesia bikin standar kompetensi nasional Indonesia itu pakai dari taksonomi Bloom tadi. Nah, kalau begitu wajib juga dong setiap pengajar mengetahui apa sih taksonomi Bloom itu, harusnya gitu barangkali. Iya, jadi pada saat menyusun TIK itu behaviornya itu harus mengikuti dari taksonomi Bloom. Iya. Ada berapa tuh taksonomi Bloom? Ada 6. 6. Dari mulai pertama remembering, mengingat, jadi mengerti, mengingat apa yang kita pelajari, misalnya seperti terminologi kali ya. Iya. Misalnya TCP/IP singkatan apa? Itu remembering gitu ya. Terus baru setelah itu mengerti understanding, TCP/IP itu seperti ini, gunanya untuk ini. Gitu. Itu apa namanya? Understanding. Iya, understanding. Tingkatan yang lebih keduanya. Jadi kalau tadi mungkin menghafal, yang ini sekarang kok bekerja otak kita ya untuk mengerti ya, memahami. Lalu? Terus setelah itu menerapkannya, applying, menerapkan.
Udah, kalau udah Jadi bisa. ternyata sudah tahu definisinya TCP/IP apa, kegunaannya buat apa. Oh, sekarang saya mau pakai. Jadi Gitu kalau kan. dalam membuat kayak silabus tuh ya, harus ada unsur-unsur itu ya. Karena pertemuan pertama nggak mungkin langsung C3 misalnya. Oh, langsung ke apply nggak bisa. Nggak Apa yang bisa. mau di-apply orang Iya, belum belajar juga ya. benar. Oke, jadi harus dari understanding dulu Iya. ya. Pokoknya tahapan itu harus dilakukan di semua level. Jadi bukan hanya kalau SD C1 C2 mahasiswa C5 C6 nggak bisa Oh, begitu. bukan gitu. Bukan. Harus Tapi dari C1 C6. iya, Itu semua level. semua level pendidikan dari mulai TK pun ada C6-nya TK gitu. juga ada ya. C6-nya. TK Asik. udah bahkan banyak C6-nya karena membuat kan keriting. Kreativitas. Iya, membuat Kreativitas. kreativitas TK SD itu. Jadi bukan hanya perguruan tinggi yang C6 gitu. Ya, jadi kita nggak usah takut dengan taksonomi belum. Karena Iya. penerapannya juga ada di TK gitu ya. Oke. Mungkin karena kita nggak paham aja tadi. Namanya serem ya taksonomi belum. Oke, terus setelah itu baru kita menjabarkan TIK tadi berdasarkan taksonomi. Oke, sekarang kalau udah selesai, langkah lanjutnya apa nih? Setelah tujuan instruksional dibuat, baru kita membuat bagaimana sih kita mengaksesmen. Tadi kan harus bagaimana mengukur kompetensi bagaimana nih gitu kan. Makanya untuk tahunya pakai ukurnya susah. Itu apa namanya? Kita bikin butir tesnya. Butir-butir tes. Jadi untuk tik yang nomor 1 ini kira-kira yang cocok tesnya apa ya gitu. Jadi tesnya juga harus kita pikirkan apakah tesnya pilihan ganda, esai, project, bikin presentasi, itu kita pikirkan dulu tesnya. Jadi itu namanya membangun instrumen assessment ya? Iya, betul. Itu keren banget. Jadi itu dilakukan di setiap tahap? Iya, di setiap pertemuan. TIK. Karena kan TIK-nya itu kan setiap pertemuan. Betul. Makanya setiap pertemuan harus ada ukurannya. Hari ini tuh targetnya mahasiswa bisa apa. Nah, bentuk assessment itu apakah cuma berupa kuis tertulis gitu atau apa aja sih bentuknya? Bisa juga sih observasi bisa. Jadi kayak misalnya mata kuliah praktikum kan dosennya kasih soal terus dia mengobservasi bisa nggak nih membuat. Ya, aku rasa penting ya karena kita tahu orang itu belajar kalau dia bicara. Jadi kalau selama dia nggak bicara, walaupun dia ngangguk-ngangguk, itu kan belum tentu ngerti betul. Gitu. Apalagi sekarang pakai kuliah online, gimana tuh ngukurnya gitu? Oh, sambil tidur belajarnya. Itu paling nikmat. Jadi berkah dari pandemi ini barangkali kita bisa belajar sambil tidur. Paling nggak sambil tiduran. Iya, bisa. Gitu ya. Jadi instrumen assessment dibentuk, kemudian kita mendapat nilai dong ya. Iya. Lulus atau tidak lulus. Jadi pada saat degree-nya tadi kan di TIK ada degree-nya tuh berapa persen. Nah itu juga nggak bisa kita sembarangan. Saya mau pertemuan 1 70% menguasai materi ini nggak bisa, tapi harus 80%. Wih, tinggi juga ya. Karena ada rumusnya lagi. Jadi 80% itu karena level mastery namanya. Oke. Jadi level mastery itu kalau seseorang mencapai penguasaan materi 80%. Mastery. Jadi ada level-levelnya lagi. Kita mau level berapa mungkin gitu ya. Tadi kita tentukan dulu. Dianggap kompeten kalau 80. Oke. Sebelum 80 belum. Oke, jadi ini masalahnya adalah kompeten atau tidak kompeten. Iya, betul. Bukan saya dapat 80 atau dapat 90 sama aja sebetulnya. Iya. Karena saya kompeten, tapi kalau saya di bawah itu belum. Walaupun 79 misalnya. Iya, jadi nanti kalau misalnya belum, makanya setelah kita menentukan butir tes ini kan ada strategi pembelajarannya. Makanya satu paket tuh di rencana pembelajaran semester ada strategi untuk pertemuan 1 ini kira-kira saya mau C-nya C berapa, strateginya supaya mahasiswa ini 80% paham sama yang saya ajarkan, maka strategi apa yang pas gitu. Nah strateginya macam-macam itu Pak. Mungkin terlalu panjang kalau kita bicara di sini. Karena ada strategi yang mulai dari ceramah, tatap muka, ada strategi praktikum, sampai dengan yang menarik yang sekarang nih collaboration lah. Ada gamifikasi. Iya, benar. Itu strateginya. Oke. Jadi kita udah sampai ke assessment, lalu setelah itu strategi, lalu itu rencana pembelajaran udah selesai. Oke. Selanjutnya baru pengajar membuat bahan pembelajaran. Oke. Jadi kita rangkum lagi ya. Ternyata
nggak terlalu mudah ini untuk membuat satu rencana pembelajaran. Kita harus menguasai teknik-tekniknya itu ya. Persiapannya cukup panjang. Itu yang repotnya begini, kadang-kadang kita dikasih mata kuliah itu dadakan. Jadi misalnya gitu ya, misalnya seminggu sebelum perkuliahan baru dikasih tahu atau 3 hari sebelum perkuliahan. Nah itu yang repot. Yang akhirnya udah deh, yang penting ada rencana pembelajarannya gitu. Yang penting yang ada itu yang susahnya. Ya mungkin pada saatnya apa adanya dulu, tapi kemudian menyusul ininya, melengkapi ya. Karena kan nanti yang dilihat kan hasilnya kan, hasil belajarnya. Kita udah cukup lama membahas rencana pembelajaran ini. Ada tips apa, Mbak Heni, untuk teman-teman kita? Karena di sini saya yakin bahwa banyak juga pengajar-pengajar yang ikut, mungkin guru SMA, mungkin dosen ya, karena teman-teman kita banyak di sini ya, yang juga aktif di bidang pendidikan. Jadi karena Ibu Dr. Heni Yusuf ini pakar di bidang teknologi pendidikan, kesempatan untuk bertanya, sebenarnya sayangnya kita nggak punya sesi tanya jawab ya. Tapi ini tidak berakhir di sini, tentunya nanti akan nyambung lagi. Nah, kita pasti ada feedbacknya gitu ya. Kira-kira apa tips yang Ibu berikan untuk teman-teman kita pengajar nih? Tipsnya sebenarnya nggak ada, Pak Evik. Cuma sarannya harus paham dulu tadi pada saat menyusun tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus yaitu penerapan tentang taksonomi Bloom. Penerapan taksonomi Bloom. Iya, jadi pada saat kita membuat TIK itu memang banyak yang belum paham bagaimana menerapkan taksonomi Bloom ke dalam format ABCD-nya. Karena antara condition dan behavior-nya itu masih kadang-kadang suka ketukar gitu. Kadang-kadang juga kita tidak memperhatikan degree-nya. Karena ada beberapa juga yang mengajarkan buat apa pakai degree gitu. Yang penting kan kita menyampaikan materi ya gitu. Ya, karena jadi pekerjaan kalau setiap sesi kita harus memberikan assessment ya gitu kan. Kalau mau nyari nyamannya aja begitu ya. Kita kan ada teori-teori yang mendukung, dan taksonomi Bloom itu bukan hal kemarin sore gitu, itu udah terbukti lama. Dan sudah melalui riset yang panjang. Diakui oleh seluruh dunia. Berarti kita agak arogan lah kalau kita mengabaikan taksonomi Bloom ini. Bahkan ada juga tujuan instruksional umum yang tidak pakai taksonomi Bloom gitu. Berat itu, ya berat. Ya tapi kalau tak tahu maka tak sayang. Mungkin mereka belum menyadari gitu ya. Bahwa kalau menurut saya sih, saya cukup lama ya di dunia pendidikan, di training pelatihan. Jadi awalnya memang saya nggak begitu peduli sama teori-teori pendidikan, tapi setelah kita belajar ternyata memang ini memperkuat ini kita imajinasi kita bahwa kita bertindak di jalan yang benar. Nah, jadi menurut saya teori-teori ini mengalahkan kita ke jalan yang benar gitu ya. Ada quote dari promotor saya begini, mau namanya apa saja, ada kompetensi dasar, CPMK dan lainnya, tetap kita secara ilmiah namanya adalah TIU dan TIK gitu. TIU dan TIK. Iya, jadi ada tujuan umumnya, ada tujuan khususnya. Kalau tujuan umum itu satu semester yang harus dicapai oleh siswa. Tapi kalau tujuan khusus itu ya pada saat satu sesi pembelajaran. Nah, itu jadi khusus di situ. Jadi itu aja konsentrasi kita di situ. Mau namanya apa itu kan berdasarkan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda penamaannya. Penamaannya aja. Tapi filosofinya menyusun rencana pembelajaran itu ya seperti itu, paham satu semester sama paham per sesi. Gitu. Oke. Wah, terima kasih banget nih Ibu Heni Yusuf. Keren banget. Kita beruntung ya. Kita akan memberikan salam kompeten ya Bu ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Kompeten begini dong Pak. Gini. Itu kayak nanti di sangka Korea. BNSP begini nih kompeten. BNSP begini. Kita begini deh. 1, 2, 3. Salam kompeten.